Buat saya, laptop kerja atau produktivitas yang paling oke adalah yang punya desain compact, ringan, tapi punya performa yang mumpuni. Nah, laptop yang saya pegang sekarang ini adalah salah satu yang bisa saya rekomendasikan buat kalian. HP Pavilion Aero 13 tahun 2023. Let's go! Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya, Randi tentunya. So, ini dia adalah laptop yang tadi saya mention di opening, yaitu adalah HP Pavilion Aero 13 tahun 2023 yang varian Ryzen 5. Ya, jadi laptop ini tuh umurnya udah hampir setahun ya, dan mungkin beberapa bulan ke depan kalian akan ngeliat varian 2024 dari laptop ini. Tapi nggak apa-apa, di video ini kita akan bahas apakah laptop ini masih worth it dibeli sekarang atau enggak. Buat kalian yang ngikutin perkembangan laptop, pasti udah nggak asing ya sama yang namanya seri Aeronya HP, yang memang terkenal compact dan ringan. Laptop ini punya bobot yang nggak sampai 1 kg, sekitar 975 gram aja, dengan dimensi yang ringan juga ya pastinya. Enak banget ya buat bawa laptop ini kemana-mana. Oh ya, untuk seri Aero 13 tahun 2023 ini, sekarang logo HP-nya itu udah pakai yang modern kayak gini. Jadi lumayan lah ya, jadi kelihatan lebih mahal layaknya laptop HP seri Envy. Dan juga sebagai pembeda ya, supaya kalian tuh nggak salah beli varian yang 2022 atau yang sebelumnya. Nah, ngomongin soal desain dari laptop ini, ya saya tahu kalian pasti udah gatel banget ya mau ngetik di kolom komentar. Karena unit yang saya pegang ini jorok banget. Kalian pasti ngelihat dari footage-footage saya, ini kok laptopnya jorok ya, kotor ya. Mungkin saya nggak tahu nih, laptop kan dipinjemin ya, dan mungkin ini laptop udah muter ke beberapa reviewer lain, dan kebetulan reviewer terakhir entah keberapa pakainya jorok ya. Jadi ya udah, saya terima aja. Saya sedih awalnya dapat yang seperti ini, tidak mulus. Tapi at least ya, saya jadi tahu, kebayang kalau misalkan laptop ini dipakai sama orang yang jorok, yang nggak suka bersihin laptop, yang naruhnya sembarangan, ya jadi kayak gini hasilnya. Catnya udah mulai kusam, udah ngelupas di bagian bawah, udah baret-baret, ya udah tidak estetik ya, jadi nggak dapat feel premiumnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian beli laptop ini, tolong dijaga aja. Untungnya layar 13 inch di laptop ini bagus ya, dengan resolusi Full HD berpanel IPS, rasionya 16:10, dan punya kecerahan layar hingga 400 nits. Selama saya pakai, saya nggak ada keluhan apa-apa sih sama layarnya, ditambah lagi layarnya ini aman dari pantulan berkat permukaan anti-glare-nya. Lanjut ke spesifikasi, laptop ini sebenarnya ada dua varian ya, yaitu Ryzen 5 dan Ryzen 7, yang sama-sama pakai generasi 7000 series. Untuk unit yang saya pegang ini pakai prosesor Ryzen 5 7535U, RAM 16GB, LPDDR5 6400 MHz onboard yang nggak bisa di-upgrade, dan SSD NVMe 512GB yang sayangnya di sini dia masih pakai PCIe Gen 3. Padahal saya berharap kalau laptop seharga 10 jutaan ke atas itu udah pakai NVMe Gen 4. Walaupun kita perlu ingat-ingat lagi ya, kalau target pasar laptop ini adalah para pekerja yang butuh mobilitas tinggi tanpa harus ngasih beban ke punggung mereka yang makin uzur. Saya pakai buat bikin skrip sambil YouTubean atau browsing dengan 15 tab, sama sekali nggak ada masalah. Ya memang kalau dilihat hasil benchmarknya, laptop ini memang nggak terlalu menarik ya buat dilirik oleh para geeks. Tapi at least buat kerjaan, mobilitas tinggi, saya nggak ada komplain sama laptop ini. Tapi jangan salah ya, kalau laptop ini tuh sebenarnya masih bisa diajak chill dan healing gitu ya kalau di sela-sela kerjaan, karena laptop ini juga masih bisa diajak main game tipis-tipis kayak Dota 2 misalkan, yang masih bisa tembus sampai 120-an FPS dengan settingan rata kiri, atau sekitar 60-80-an FPS kalau dipakai settingan medium. Kalau buat main game yang agak berat dikit seperti CS2 udah agak nggak nyaman ya, even pakai settingan rata kiri, yaitu sekitar di 80 FPS-an aja. Ya memang masih bisa dipakai main sih, tapi kurang cocok lah buat saya kalau mau kompetitif dan nggak terlalu indah juga grafisnya. Terus saya juga coba tes rendering Blender Project BMW, di mana laptop ini membutuhkan waktu sekitar 6 menit 23 detik. Ya not bad lah buat sebuah laptop tipis kerja seperti ini. Nah, karena ini memang bukan laptop gaming, jadi sistem cooling di laptop ini tuh pastinya beda level ya dengan laptop gaming yang memang kuat digeber aktivitas berat.
Setelah saya coba main CS dan Dota sekitar 30 menitan ya masing-masing, permukaan keyboardnya ini udah terasa panas. Terutama di bagian WASD yang saya rasakan udah agak nggak nyaman di tangan. Padahal saya main di ruangan ber-AC ya. Ya sebenarnya ini adalah hal yang wajar kalau kita mau maksain main game di laptop kerja seperti ini. Balik lagi untuk sehari-hari saya pakai kerja, saya merasa yang ditawarkan oleh laptop ini udah lebih dari cukup. Dengan bobotnya yang ringan, saya jadi lebih happy buat bawa laptop ini kemana-mana. Nggak cuma di situ, keyboard dari laptop ini buat saya udah nyaman banget ya buat ngetik-ngetik dalam waktu yang lama. Terlebih lagi keyboardnya ini udah dilengkapi dengan LED backlit yang bantu banget buat kerja di ruangan remang-remang. Jadi apakah keyboard ini yang paling oke di kelas harga segini? Enggak juga sih, karena kalau buat selera saya, yang bisa ngalahin keyboard di laptop ini adalah keyboard dari laptop ThinkPad seperti ThinkPad E14 di kelas harga yang sama. Sedangkan untuk touchpad-nya menurut saya standar aja, kualitasnya nggak jelek dan nggak spesial banget, tapi at least secara looks kelihatan simple dan sleek dengan penempatan yang pas di tengah dan tanpa tombol terpisah. Tapi nih ya, kalau boleh jujur ini webcam di laptop ini agak burik ya. Saya ekspektasinya kalau laptop di harga 10 jutaan itu bisa ya at least 1080p lah ya untuk resolusinya, sedangkan di Pavilion Aero 13 2023 ini dia itu masih 720p aja resolusinya. Dan kalau saya pakai di indoor kayak gini, ya masih banyak noise ya, dan muka saya juga nggak terlalu bagus juga. Ya memang masih bisa jalan sih meeting online ya pakai laptop ini karena kan, mungkin nggak terlalu concern juga orang ngelihat muka kita ya. Tapi perlu saya mention kalau misalkan di case pemakaian kalian itu perlu webcam yang bagus. Jadi kalau misalkan kalian memang butuh webcam yang oke buat online meeting di laptop gitu ya, saya sarankan kalau misalkan kalian mau beli laptop ini, kalian beli webcam eksternal terpisah buat meningkatkan kualitas video kalian. Oh iya, laptop ini juga dilengkapi dengan fingerprint sensor untuk unlock laptop dan sistem speaker yang bersertifikasi B&O yang kualitas suaranya menurut saya udah oke banget buat dengerin lagu atau nonton film. Kalian bisa dengerin hasilnya. Oh iya, saya hampir lupa nih buat nyebutin port interface apa aja yang ada di laptop ini. So, di laptop ini tuh ada satu port input power buat ngecas, satu port HDMI, satu port jack audio 3,5 mm, dua port USB-A, dan satu USB Type-C yang selain buat transfer data, dia juga bisa dimanfaatkan buat ngecas laptop ini. Nah, selama saya pakai buat ketik-ketik, YouTubean, sosmedan, atau browsingan ya di laptop ini, pokoknya yang terkait dengan kerjaan nih, saya tuh dapat daya tahan baterai sekitar 5 jaman dengan brightness layar itu di 50% dan juga backlit keyboard itu menyala. Ya, buat saya yang juga pengguna MacBook M1 pasti bilang kalau laptop ini tuh cenderung boros ya, karena ya dengan harga yang hampir sama nih dengan MacBook M1, saya bisa dapat screen on time yang lebih lama di MacBook, sedangkan di laptop ini agak payah nih, cuma 5 jaman nih. Tapi untuk standar laptop Windows yang memang tipis dan juga enak buat dibawa kemana-mana, menurut saya untuk HP Pavilion 13 Aero ini udah cukup oke daya tahan baterainya, dan ya saya nggak ada keluhan apa-apa. Palingan ngecasnya ini cukup lama dikit lah ya, sekitar 2 jam lebih dari kosong sampai penuh. So, kesimpulannya, buat saya HP Pavilion Aero 13 tahun 2023 ini adalah salah satu pilihan yang paling pas kalau sekarang kamu pengen cari laptop yang ringan, kelihatan mahal berkat logo barunya juga, dan punya performa kenceng buat kerja sehari-hari. Perlu dicatat, kerja yang saya maksud di sini adalah seperti ngetik-ngetik, presentasi sana-sini, buat ngoding ringan juga bisa, bahkan kalau mau dipakai main game kasual buat sekedar refreshing pun, laptop ini juga masih sanggup.
Poin minus di laptop ini yang saya rasakan adalah panas pada permukaan keyboard kalau dipakai buat main game, which is laptop ini memang bukan buat gamer. Kemudian kualitas webcamnya yang nggak terlalu bagus, serta nggak adanya port Ethernet LAN, dimana kayaknya emang susah ya ngasih port LAN di laptop setipis ini. Tapi sisanya dari desain, kualitas layar, performa mesin, dan daya tahan baterai, saya ngerasa udah cukup setimpal lah ya dengan harga yang dibayarkan. Oh ya, kalau kalian minat HP Pavilion Aero 13 tahun 2023 ini sekarang dijual dengan harga 10 jutaan. Linknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu aja cerita saya kali ini dengan laptop HP Pavilion Aero 13 ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!